Ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, lebih yaitu tentang protokol kesehatan. Apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. 9:30 gitu ya, dimulai jam 9 ya, kalau dalam waktu itu. Baik, jadi Al-Habib tetap dalam tahanan, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19 Maret. Sidang ditutup. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sidang pertama HRS cukup menegangkan. Beliau walk out dari sidang online. Silahkan tembak atau vonis seumur hidup. Habib Rizik Syihab dan juga tim kuasa hukum akhirnya mengambil langkah tegas untuk walk out karena dipaksakan untuk sidang secara virtual oleh majelis hakim dalam perkara terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa kemarin 16 Maret. Habib Rizik dan juga tim hukum akhirnya memutuskan untuk melakukan walk out atau keluar dari ruang persidangan. Aziz Yanuar selaku kuasa hukum mengatakan, sebetulnya tidak ada yang aneh dari permintaan Habib Rizik dan kawan-kawan untuk dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Habib Rizik hanya menuntut haknya sebagai terdakwa. Kenapa proses persidangannya Habib Rizik terus dipaksakan secara online? Apalagi Irjen Pol Napoleon Bonaparte pada hari Rabu 10 Maret lalu dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Tipikor. Bahkan ia sampai joget TikTok segala di ruang sidang. Aziz mempertanyakan, di mana kesetaraan di dalam hukum bila seorang Irjen Pol bebas dan tidak dihalangi untuk hadir langsung di ruang sidang, sementara Habib Rizik tidak boleh. KUHP pasal 154 ayat 1, Hakim Ketua Sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Terdakwa ditahan tujuannya supaya bisa dihadirkan ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Tapi ini ditahan, tetap tidak boleh dihadirkan dalam ruang persidangan. Proses hukum ini sudah nggak masuk akal sehat. Kronologinya, di saat IBHRS didampingi pengacara Aziz dan Ali walk out dari ruang sidang online lalu dihalang-halangi oleh penyidik Mabes Polri untuk tetap sidang online. Akibatnya, HRS pun marah. Suara HRS menggelegar satu gedung dengan menyemprot penyidik. Anda jangan ikut campur. Ini hak saya sebagai terdakwa, ini bukan urusan polisi. Minggir, saya mau kembali ke sel. Dan akhirnya beliau, HRS pun kembali ke selnya. Tak berapa lama kemudian 4 jaksa turun ke sel hendak memaksa IB kembali sidang online. Akhirnya HRS marah besar, semua polisi dan tahanan menyaksikan. HRS menyatakan dengan keras dengan suara lantang, walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Kemudian beliau juga menyampaikan sikapnya. Mulai saat ini jangan pernah jemput saya, kecuali sidang offline yang menghadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap mengotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau dihukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun. Akhirnya, Habib Rizik pun didampingi Kiai Sobri dan juga Habib Hanif masuk kembali ke sel. Semua tahanan menyambut dengan nasyid gembira.
Seperti diketahui, Habib Rizik dan juga tim pengacara akhirnya mengambil langkah tegas karena dipaksakan untuk disidangkan secara virtual oleh majelis hakim dalam perkara terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa 16 Maret kemarin. Habib Rizik dan juga tim pengacara akhirnya memutuskan untuk melakukan walkout keluar dari persidangan. Aziz Yanuar selaku kuasa hukum mengatakan sebetulnya tidak ada yang aneh dari permintaan Habib Rizik untuk dihadirkan secara langsung di ruang persidangan. Berikut ini adalah pernyataan Aziz selengkapnya. Pada hari Kamis 16 Maret sore kemarin, HRS dan kawan-kawan tidak aneh-aneh. Minta dihadirkan sidang hanya minta dihadirkan saat persidangan sebagaimana persidangan lain dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena pertama, jika sidang daring koneksi kamera putus-putus, begitu juga suara. Sangat tidak maksimal dan ini sangat merugikan HRS serta kawan-kawan. Beliau dan kawan-kawan sudah rugi diperkarakan dan ditahan dengan kasus aneh bin ajaib. Ditambah lagi sidang seperti ini, maunya apa? Kemudian yang kedua, ini adalah hak dari HRS dan kawan-kawan, serta beliau hanya mengejar dan meminta haknya untuk sidang secara langsung, bukan daring. Kemudian ketiga, kenapa di sidang Pak Napoleon dan lain-lain bisa tetapi untuk HRS tidak bisa secara langsung? Hal ini merupakan diskriminasi hukum, kemana asas equality before the law. Kemudian keempat, jika alasan protokol kesehatan, hal itu jaksa dan pengacara bisa di ruang sidang ramai. HRS dan kawan-kawan hanya bertujuh sanggup untuk taat protokol kesehatan, kenapa tidak bisa? Kemudian yang kelima, sidang ini menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Jangan seperti main-main dengan pemeriksaan modal begini seharusnya. Kalau masih memaksakan kehendak pihak jaksa dan hakim, sekalian saja langsung hukum HRS dengan sesukainya jika tidak memperhatikan hak-hak wajar dari HRS. Jika sidang harus secara virtual, maka penahanan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan juga harus virtual. Pada hari Selasa 16 Maret, sidang perdana perkara kekarantinaan kesehatan yang menjerat pimpinan ex-FPI Habib Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kuasa hukum Habib Rizik meminta kliennya untuk dihadirkan langsung di ruang sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun kemudian sidang tetap dipaksakan berlangsung secara virtual. Habib Rizik Syihab meminta agar dirinya dihadirkan langsung dalam persidangan untuk menjalani hal itu kasus untuk dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Tim kuasa hukum pun juga memprotes karena tidak bisa mendengar suara Habib Rizik yang mengikuti sidang perdana secara online. Sekarang kami tidak mendengar apa yang dikatakan oleh klien kami, tidak terdengar sama sekali. Ucap salah satu kuasa hukum Habib Rizik yang mengikuti sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mengutip dari KUHP, kuasa hukum mengungkapkan terdakwa wajib hadir di ruang persidangan. Kuasa hukum berpandangan, Bareskrim Polri sebagai tempat Habib Rizik mengikuti sidang secara daring bukanlah ruang sidang. Pihak penasihat hukum pun meminta agar Habib Rizik dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga. Kemudian Habib Rizik mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan kuasa hukumnya. Ia meminta dihadirkan langsung di ruang sidang. Habib Rizik juga mengemukakan 5 alasan kenapa dirinya meminta dihadirkan secara langsung di persidangan. Termasuk Habib Rizik meminta kesetaraan hukum karena sebelumnya Irjen Pol Napoleon Bonaparte selaku terdakwa juga dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Apalagi sidang kasus Habib Rizik ini disorot secara nasional dan internasional. Online ini sangat merugikan karena selalu bergantung pada sinyal, yang sinyal sering terputus dan membuat gambar ataupun suara juga terputus. Di samping itu saya juga dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap hadir kapan saja di persidangan. Maka dari itu majelis hakim juga memutuskan untuk men-skor sidang guna memberi kesempatan pada teknisi memperbaiki perangkat audio. Diketahui Habib Rizik dijerat kasus kerumunan di Petamburan, kemudian kasus kerumunan di Megamendung serta kasus kontroversi tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Ketiga berkas perkara disidangkan pada hari itu dengan agenda pembacaan dakwaan. Sementara kegiatan kerumunan yang melibatkan Gibran putra presiden saat pendaftaran Pilkada Solo, kerumunan Oli Dondokambe di Sulawesi Utara, kerumunan Jokowi di Maumere termasuk terakhir kerumunan KLB Partai Demokrat versi Muldoko dan banyak lagi kerumunan lain yang melibatkan tokoh penguasa tidak ada yang diproses secara hukum. Walaupun masih dalam situasi pandemi, tapi ratusan umat Islam terlihat di lokasi persidangan untuk memantau jalannya persidangan dan memberikan dukungan pada Habib Rizik. Pantauan dari fakta kini di lokasi masa umat Islam menjadi
Pantauan dari redaksi Fakta Kini, masa umat Islam menjaga protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan serta mengenakan masker. Mereka juga membawa poster bertuliskan "Stop Kriminalisasi Ulama".